Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita sama-sama diberikan lagi kesempatan untuk saling belajar, memperbaiki, menambah lagi, mengulang kaji kembali pengetahuan kita tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita malam ini bisa berkumpul sama-sama meskipun via online ya, tapi ini suatu nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin yang telah bahu-membahu menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran sehingga sama-sama bisa kita nikmati ya pelajaran Al-Quran hingga hari ini. Selamat bergabung teman-teman yang sudah berhadir di kelas Zoom ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat masyhur ya, yang paling masyhur dalam ilmu tajwid. Ya, bahkan banyak di antara kita yang lebih duluan belajar tentang nun, sukun, dan tanwin ya dibandingkan makharijul huruf ya. Padahal kalau bisa dibilang pembahasan nun, sukun, dan tanwin ini hanya satu aspek kecil dari ilmu tajwid. Bukan tidak penting ya, penting. Hanya saja ada di sana dasar-dasar yang harusnya kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke nun, sukun, dan tanwin, yaitu pembahasan makhraj dan sifat. Karena lagi-lagi ya makhraj dan sifat ini merupakan fondasi dalam kita membaca Al-Quran. Jadi pembahasan berikutnya, misalnya kemarin pembahasan tentang pertemuan dua huruf hijaiyah, itu kan tidak terlepas dari makhraj dan sifat juga. Dan pada malam hari ini ketika kita akan membahas tentang nun, sukun, dan tanwin, itu juga tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya tentang makhraj, tentang sifat, kemudian tentang kaidah pertemuan antara dua huruf hijaiyah ya. Nah, jadi ini yang perlu kita tekankan sebelum kita mengajarkan nun, sukun, dan tanwin, maka kuatkan dulu fondasi-fondasi dasarnya yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena ini adalah bab far'un ya, cabang dari makharijul huruf dan sifatul huruf nanti akan merembet kepada nun, sukun, dan tanwin. Baik, kita lihat dulu ininya. Nah, nun, sukun, nun dan mim sukun ya, tambah satu lagi tanwin. Ya, ini nggak ada di judulnya, tapi nun, sukun, dan tanwin itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang pertama ya, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh-contoh dan hukum-hukumnya, nun, sukun itu apa sih? Nah, nun sukun adalah nun tanpa harokat, yaitu dia berarti bukan fathah, bukan kasrah, bukan dhammah ya. Yang ada secara lafaz. Lafaznya ketika kita ucapkan dia terdengar. Ada secara tulisan, khatnya ada, tulisannya ada. Dan dia tetap ada baik dalam keadaan wasal, kita muwasal bacaan dia tetap utuh, maupun waqaf ya. Jadi nun sukun adalah nun tanpa harokat yang ada secara lafaz, secara tulisan ya, dan selalu ada baik dalam keadaan wasal, kita sambung bacaan dia ada, maupun ketika waqaf. Misalnya contohnya di sini lan. Ya, lan itu di situ ada nun sukun.
Yang terdengar lafaznya ketika kita ucapkan lan ada bunyi nunnya. Kemudian di tulisannya juga ada tulisan nun, lan, ya ada huruf nun. Dan juga ketika kita dalam bacaan, misalnya ketika kita mewakaf dalam bacaan, ada tulisan lan, maka kita akan wakaf nunnya secara utuh, lan. Begitu juga ketika kita wasal, ya. Contoh kedua adalah min. Jadi di sini ya definisi nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, bukan fathah, bukan kasrah, bukan dhammah, yang ada secara lafaz, yang ada secara tulisan, dan dia tetap ada baik dalam kondisi wasal ataupun dalam kondisi waqaf, ya. Jadi itu definisi dari nun sukun dan nun sukun. Berikutnya tanwin. Nah, pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan nun sukun adalah tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang disebutkan dalam bahasa Arab di akhir isim. Kalau kita bedah lagi ya, dalam bahasa Arab itu kan terdiri dari isim, ya, kemudian dari fi'il dan huruf. Nah, tanwin ini hanya ada pada isim. Jadi tidak ada tanwin pada fi'il, tidak ada tanwin pada kata kerja, tidak ada tanwin pada huruf ya. Nah, dia hanya ada pada isim saja, sebagai lafaz saja. Artinya ketika kita ucapkan, bunyi nun sukunnya ada. Tapi tidak tertulis, ya khattan, secara tulisan, nun sukunnya tidak ada, beda tadi dengan lan. Kita contohkan tadi lan ya. Nah, lan ketika ditulis ada, tulisannya, nunnya ada. Tapi kalau tanwin, nunnya hanya terdengar secara lafaz, tidak ada tulisannya. Dan hanya ada saat wasol dan tidak ada saat waqaf. Berbeda dengan nun sukun. Jadi tanwin adalah nun sukun yang disebutkan dalam bahasa Arab di akhir isim, ya tidak ada nun sukun di tengah-tengah kata atau di awal kata, dia selalu berada di akhir kata. Hanya sebagai lafaz saja dan tidak tertulis nun sukunnya. Dan dia hanya ada saat wasol dan tidak ada saat waqaf. Tandanya adalah harokat dua, baik itu harokat dua fathatain, dua harokat fathah, kasrotain, dua harokat kasroh, atau dhammatain, dua harokat dhammah. Contohnya, nah di sini kenapa kita tidak memisahkan pembahasan nun sukun dan tanwin? Karena nun sukun dan tanwin itu dari segi bacaannya sama persis. Contoh hamiyatun yang di sebelah kanan itu menggunakan tanwin, bacaannya di sebelah kiri hamiyatun. Ya, bacaannya hamiyatun. Jadi pada tanwin nun sukunnya terdengar, tapi tidak tertulis, ya kan, di sini tidak ada tulisan nun sukunnya. Namun saat kita baca, dia sama persis seperti ini, hamiyatun, seolah-olah ada nun di situ, ya. Maka itu kita kembali, definisi tanwin adalah nun sukun yang terdengar secara lafaz dan tidak tertulis. Kemudian dia hanya ada saat wasal saja, saat kita menyambung bacaan. Tapi ketika wakaf, maka tanwin itu akan hilang. Misalnya hamiyatun, ketika kita wakaf dia akan menjadi hamiyah. Tidak ada lagi nunnya, berbeda dengan nun sukun yang asli ya. Contoh kedua, lahabin. Ya, lahabin di sini ada kasrotain. Bacaannya seperti yang di sebelah kiri, lahabin. Seperti ada nun sukun. Oleh karena itu, karena ketika kita lafazkan tanwin dan nun sukun itu sama bunyinya, maka dalam hukum-hukum bacaan, tanwin ini mengikuti hukum bacaan nun sukun. Ya, makanya tidak bisa dipisahkan. Nun sukun dan tanwin itu selalu beriringan, dia pembahasan hukumnya ya. Nun sukun, tanwin, kemudian ada mim sukun. Jadi sekilas itu definisi dari nun sukun dan tanwin. Artinya nun sukun, nun yang ada secara lafaz dan tulisan, kemudian dia tetap ada saat wasal ataupun di saat waqaf. Sedangkan tanwin adalah nun sukun
yang terdengar lafaznya saja tapi tulisannya tidak ada, kemudian dia hanya ada di saat wasal dan tidak ada di saat waqaf ya. Jadi itu definisi dari nun sukun dan tanwin. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus membahas pembahasan nun sukun dan mim sukun ini? Kenapa tidak ada pembahasan sin sukun misalnya? Atau tidak ada pembahasan fa sukun? Atau tidak ada pembahasan ba sukun misalnya? Nah, jawabannya karena ya nun sukun dan mim sukun ini memiliki dua makhraj ya, kita sudah sebutkan di sebelumnya bahwa nun selain dia harful lisani, selain dia merupakan huruf lidah keluar dari ujung lidah, dia juga punya aspek khaysyumi. Jadi antara makhraj lisannya nun dengan makhraj khaysyumnya itu saling melengkapi. Ya, jadi makhraj lisani itu mukammalnya atau yang disempurnakan, makhraj khaysyum itu disebut oleh para ulama sebagai mukammilnya nun, penyempurnanya nun, ya. Jadi dia terdiri dari dua makhraj, makhraj lisan dan makhraj khaysyum. Begitu juga dengan mim, ya. Mim itu terdiri dari dua makhraj. Yang pertama dia makhraj syafatain, yang kedua dia makhraj khaysyum. Artinya dia ya setengah-setengah. Setengah pertama itu makhrajnya syafatain, setengah kedua atau mukammilnya yang menyempurnakan bunyi mim adalah khaysyum. Oleh karena itu, makanya kedua huruf ini punya konsekuensi yang sedikit berbeda ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, tidak seperti pada huruf-huruf yang lain secara umum. Nah, kita juga kembali lagi ke kaidah di sebelumnya ya, pertemuan dua huruf hijaiyah. Pada umumnya pertemuan dua huruf hijaiyah itu kalau bukan idgham dia itu izhar. Ya, kalau bukan idgham dia itu izhar. Kalau makhrajnya sama, sifatnya sama, atau kalau makhrajnya sangat berdekatan dan sifatnya sangat berdekatan, itu menjadi idgham. At-taba'ud atau saling berjauhan makhraj, saling berjauhan sifat itu akan menjadikan izhar. Nah, kemudian kalau ada di pertengahan itu akan menyebabkan ikhfa. Nah, ikhfa ini kan hanya terjadi pada nun sukun dan mim sukun, tidak terjadi pada huruf-huruf lainnya. Oleh sebab itu makanya pembahasan mim sukun, nun sukun ini dijadikan satu bab tersendiri karena dia berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kita lihat tadi misalnya contohnya huruf ba misalnya. Kalau ba ya bertemu dengan huruf yang sama, dia akan idgham. Ya kan, ba bertemu dengan ba akan tamasul mutamasilan, akan menjadi idgham. Tapi ketika dia bertemu dengan huruf yang lain, maka ba sukun, maka akan menjadi izhar. Begitu juga misalnya dengan huruf dal misalnya, kecuali ketemu sama ta. Itu sudah kita jelaskan di sebelumnya di pembahasan tajanus. Tapi secara umum huruf-huruf yang lain itu kalau bukan izhar ya idgham, kalau bukan izhar idgham. Hanya saja pada nun dan tanwin ini ada nun sukun dan mim sukun ini ada hukum-hukum cabang yang bukan izhar dan bukan idgham, yaitu adanya ikhfa, sehingga mereka butuh pembahasan tersendiri berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Ya, jadi itu takdimnya atau muqaddimahnya. Oke, oh tadi ada satu contoh lagi ya dari tanwin kufuwan. Kufuwan ya, sama bacaannya seperti yang sebelah kiri. Kufuwan ada nunnya. Kemudian pembagian hukum nun, sukun, dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Nah, jadi, ya karena Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, kita harus selalu kembali ke bagaimana sih orang-orang Arab berbicara atau menggunakan bahasa Arab di saat Al-Quran itu turun. Jadi kalau kita kembali ke kondisi masyarakat Arab saat berbicara dalam bahasa Arab di masa kenabian, bahkan sebelum kenabian, ya, ketika mereka menyebutkan nun sukun, ya, ketika nun sukun ini berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah, ya,
itu kemungkinan yang terjadi adalah 4 ya. Jadi huruf hijaiyah itu semuanya kan ada 29. Tapi kita kecualikan alif. Kenapa kita kecualikan alif? Karena alif dia itu selalu kondisinya sukun dan kemudian dia selalu kondisinya sebelumnya adalah harokat fathah. Jadi nun sukun tidak mungkin akan bertemu dengan alif ya, karena apa? Syarat alif sebelumnya harokatnya fathah. Jadi nun sukun tidak bertemu dengan alif. Nah, sisa 28 huruf yang lainnya itu ya, itu terbagi ke dalam 4 kelompok huruf. Jadi orang-orang Arab misalnya ketika mengucapkan nun sukun kemudian di depannya bertemu dengan huruf-huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan, mereka akan mengizharkan atau menjelaskan bunyi nunnya. Misalnya mereka bertanya man anta, akan jelas bunyi nunnya. Atau ya itu huruf-huruf halqi. Ketika mereka menjumpai huruf-huruf mim, nun, waw, ya, lam, ra, mereka akan mengidghamkan atau meleburkan, memasukkan huruf nun itu ke dalam huruf berikutnya. Man rabbuka. Ya, jadi tidak dijelaskan man rabbuka, tapi secara alami mereka akan mengatakan man rabbuka. Kemudian apabila nun sukun di depannya berjumpa dengan ba, maka itu akan diganti bunyinya menjadi bunyi mim, ya, diubah bunyinya mim ba'di misalnya, tidak mereka ucapkan min ba'di. Kemudian juga sisa huruf yang lain ya, ada 15 huruf, mereka akan mengucapkan dengan ikhfa, misalnya mansanna, nunnya tidak diperjelas ya, hanya ada sisa gunnah tapi antara izhar dengan idgham. Nah, kemudian apa yang membedakan antara pembicaraan orang-orang Arab itu dengan Al-Quran? Yang membedakannya adalah adanya gunnah mutawwalah atau adanya gunnah yang dipanjangkan. Kalau di dalam Al-Quran kita membaca idgham bi gunnah dan ikhfa hakiki dan iqlab, itu kan ada gunnah mutawwalahnya, ada gunnahnya dipanjangkan. Sedangkan mereka dalam bercakap-cakap itu tidak ada memanjangkan gunnah. Dan ada satu lagi, itu salah satu keistimewaan perbedaan bacaan Al-Quran ya, antara bacaan Al-Quran dengan bahasa Arab itu salah satu perbedaan yang paling mencolok itu adalah pada gunnahnya, gunnah mutawwalah. Kemudian ada satu lagi pada pembahasan mad. Ya, kalau pada pembahasan mad, misalnya orang Arab itu berbicara semuanya dengan mad tabi'i, tidak dipanjangkan, hanya 2 harokat, misalnya minas samai. Nah, mereka bicara seperti itu. Tapi dalam Al-Quran kan kita pembahasannya dalam Al-Quran tidak dibaca seperti itu. Dalam Al-Quran ada pembahasan-pembahasan tersendiri tentang mad. Kalau dalam contoh tadi minas samai akan kita panjangkan. Ya, jadi itu di antara 2 keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan bahasa Arab, yaitu adanya mad dan adanya gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan. Ya, jadi pembagian hukum nun sukun atau tanwin ya, maksudnya apa yang terjadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf-huruf hijaiyah itu kemudian akan tersebar dan akan terbagi ke dalam 4 kelompok ini. Apakah dia itu izhar, atau akan terjadi idgham, atau akan terjadi iqlab, atau akan terjadi ikhfa hakiki. Ya, jadi ini pembagian hukum nun sukun atau tanwin. Kita lihat yang pertama yaitu izhar halqi. Yang pertama, apa definisi izhar? Al-izharu lughatan ya, atau izhar itu secara lughah, secara bahasa artinya al-bayan, menjelaskan, memperjelas. Sedangkan secara istilah ya, izhar halqi itu adalah memperjelas bunyi nun sukun atau tanwin tanpa berdengung. Maksud berdengung di sini tanpa berdengung yang panjang ya, gunnah mutawwalah. Karena sifat dengung ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari nun. Kenapa tadi? Balik lagi ke makharijul huruf. Mana makhraj nun? Makhraj nun adalah lisan, taraful lisan, dan juga makhraj nun adalah faishum. Jadi sebenarnya dalam kondisi apapun,
nun itu tetap ada sifat dengungnya, nun itu tetap ada sifat gunnahnya. Kita sudah jelaskan ya di pembahasan sifatul huruf ya di antaranya tentang pembagian maratibul gunnah. Pembagian ukuran-ukuran gunnah ya itu ada yang akmal matakun paling sempurna, ada yang kamil sempurna, ada yang naqis ya. Naqis ini salah satunya pada izhar ya. Kemudian ada yang angkos matakun paling kurang dengungnya yaitu pada saat nun atau mim berharokat. Ya, jadi pada saat ishar sebenarnya gunnah atau dengung itu tetap ada, hanya saja gunnahnya ghairu mutawwalah ya. Jadi tanpa berdengung tambahan ya, gunnah yang ditambahkan. Kapan itu terjadinya? Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Nah, ini kan balik lagi ke pembahasan makharijul huruf. Nah, kenapa penyebabnya? Penyebab nun sukun itu menjadi izhar saat bertemu huruf-huruf halqi, penyebabnya ada di pertemuan sebelumnya, yaitu taba'ud. Jauh sekali makhraj antara nun dengan huruf-huruf halqi. Ya, nun makhrajnya di taraful lisan, ujung lidah. Jadi jauh makhrajnya dengan dengan tenggorokan. Sehingga yang paling mudah untuk diucapkan ketika kondisinya seperti ini tabaud adalah dengan mengizharkan atau memperjelas bunyi huruf nunnya. Kemudian mana saja huruf halqi? Ya, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ya, sudah kita ketahui bersama ya, sudah kita hafal, insya Allah semua sudah hafal ya. Ya, jadi ada 6 huruf halqi atau 6 huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi setiap kali nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini, maka harus kita perjelas bunyi nun sukun dan tanwinnya tanpa kita tanpa kita beri gunnah tambahan ya, tanpa kita beri gunnah tambahan atau tanpa kita beri dengung tambahan. Contoh bacaan izhar. Di sini contoh hamzah misalnya nun sukun. Wayan auna, wayan auna, yan auna, yan. Jelas bunyi nunnya tanpa kita beri tambahan gunnah. Tidak dibaca wayan auna, ya. Wayan auna. Kemudian yanha, yanha, nun sukun berjumpa dengan ha. An'amta, nun sukun berjumpa dengan ain. Wa tanhitun, nun sukun berjumpa dengan ha. Fasayunghidun, fasayunghidun, ini kalau nggak salah saya, ini satu-satunya nun sukun berjumpa dengan ghain dalam satu kata. Nun sukun berjumpa dengan ghain dalam satu kata. Selebihnya dalam Al-Quran tidak ada lagi contoh nun sukun dan ghain bertemu dalam satu kata, akan tetapi biasanya adalah kata yang berbeda, misalnya min ghairi, itu kan dalam dua kata. Kemudian wal munkhaniqah, nun sukun berjumpa dengan kha, munkhaniqah, kita perjelas bunyi nunnya. Kemudian contoh tanwin, azabun alim, azabun, perjelas bunyi tanwin atau bunyi nun sukun yang ada pada tanwin. Alim. Nah, ini kan kita kembali lagi ke tadi, definisi tanwin adalah nun sukun yang terdengar saat apa? Saat wasol saja, ya kan? Kalau tanwin, nun sukun yang terdengar secara lafaz, tulisannya tidak ada tulisan nun di sini, tapi lafaznya saat kita ucapkan ada. Kemudian dia hanya ada saat wasol. Azabun alim, ada kedengaran nunnya. Tapi saat kita wakaf alim, tidak lagi ada nunnya. Kita tidak lagi baca azabun alimun, ya kan? Tidak seperti itu. Azabun alim. Beda misalnya dengan ini tadi, wayan aun, ada nunnya, ya. Jadi itu sekilas perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Kemudian tanwin berjumpa dengan ha, jurufin ha. Kemudian nun sukun berjumpa dengan ha, narun hamiyah.
Nun sukun tanwin berjumpa dengan ain. Hakimun alim. Kemudian afuun ghafur. Alimun khabir. Semuanya kita perjelas. Nah, tadi balik lagi pembahasan tanwin ya. Tanwin ini dia hanya terjadi dalam dua kata ya, tidak bisa terjadi dalam satu kata. Kenapa? Karena tadi kita jelaskan bahwa tanwin itu hanya terjadi di akhir kata. Ya, di akhir kata, di akhir kata, di akhir kata, tidak ada tanwin di tengah-tengah kata. Berbeda dengan nun, di sini ada wayan auna, ya. Nun bisa terjadi dalam satu kata atau bisa terjadi dalam dua kata. Sedangkan tanwin hanya terjadi dalam dua kata. Izhar tanwin hanya terjadi dalam dua kata, tidak terjadi dalam satu kata. Ya. Jadi demikianlah pembahasan tentang izhar halqi. Nah, kemudian kemungkinan kedua saat nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah adalah terjadinya idgham. Ya, idgham artinya masuk atau lebur. Artinya apa? Dalam bacaan idgham kita meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Apa-apa saja hurufnya? Ya, terbagi dua ya, idgham ini terbagi dua. Yang pertama idgham bi gunnah, itu ada 4 huruf. Idgham bi gunnah artinya idgham dengan disertai dengung yang dipanjangkan. Mim, nun, waw, ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka kita leburkan bacaan nun sukun dan tanwinnya ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Kalau di hadapannya mim berarti kita leburkan dia menjadi huruf mim. Jadi idgham ini seolah-olah dia sudah menjadi huruf yang bertasydid. Huruf yang pertama hilang, nunnya hilang dan menjadi seolah-olah huruf yang bertasydid di depannya. Kemudian berjumpa dengan nun, berjumpa dengan waw dan berjumpa dengan ya. Itu terjadi idgham. Kemungkinan kedua ya, setelah idgham bi gunnah adalah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Ya, yaitu pada lam dan pada ro. Jadi apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan lam atau berjumpa dengan ro, maka kita leburkan, kita masukkan nunnya ke dalam lam dan ro seolah-olah dia sudah menjadi lam dan ro dan yang bertasydid dan tidak terdengar lagi bunyi nunnya. Itu yang dimaksud dengan idgham. Contoh bacaan idgham. Yang pertama idgham bi gunnah. Contohnya di sini ada tanwin berjumpa dengan mim. Waliyakuna minas saghirin. Waliyakuna nam langsung masuk ke makhraj mim. Jadi tidak lagi kita mengangkat lidah kita ke gusi atas di makhraj nun, tidak ada lagi. Jadi seolah-olah di sini tidak ada nun, tidak ada tanwin, tapi yang ada hanya apa? Mim yang bertasydid. Waliyakuna minas saghirin. Contoh yang kedua, ya, ini pembahasan apa kemarin? Mutamathilan, ketika ada dua huruf yang sama-sama makhrajnya, sama sifatnya, sama bentuknya, atau huruf kembar. Yang pertama, dia sukun, yang kedua dia mutaharrik atau berharokat, ya, itu masuk pembahasan mutamathilan shaghir. Maka hukumnya apa? Wajibul idgham, wajib diidgham, ya. Falan nazidakum, falan nazidakum. Kemudian di sini contoh yang ketiga ada tanwin berjumpa dengan waw. Mutahharatun wa ridwan. Mutahharatun wa ridwan. Nah, ini catatan yang sering terjadi ya dalam bacaan adalah kita hanya mengidghamkan saja pada waw dan pada ya, ini sering terjadi. Misalnya kafiratu yarawnahum. Pada waw dan pada ya itu sering terjadi seperti ini.
kita hanya mengidghamkan saja tapi tidak kita berikan gunnah. Contoh misalnya dibaca seperti ini. Mutahharatu wa ridwan. Itu salah. Kenapa? Tidak ada gunnahnya. Padahal nun sukun atau tanwin berjumpa dengan waw itu hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Idgham disertai dengan dengung. Artinya kalau kita tidak dengungkan, maka tidak sempurna pengucapan idgham bi gunnahnya. Begitu juga ini sering terjadi saat nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ya. Misalnya dibaca seperti ini. Kafiratu yarawnahum. Langsung tui, tidak ada gunnah. Yang benar kafiratu yarawnahum. Ada gunnah. Kafiratu yarawnahum. Ada bantuan dari gunnah. Jadi tidak boleh dibaca tanpa gunnah. Karena apa? Berarti kita tidak bisa tidak sempurna memberikan hak dari si hukum ini tadi. Nah, hukumnya idgham masuk dan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Atau kadang di skip langsung. Misalnya langsung idgham saja, tidak ada gunnahnya sama sekali versi pendek. Mutahharatu wa ridwan kafiratu yarawnahum. Nah, enak memang baca kayak gitu, gampang ya. Tapi itu adalah bacaan yang salah. Maka berikan hak gunnah mutawwalanya. Mutahharatu wa ridwan kafiratu yarawnahum. Ya. Jadi seperti itu ya pada yang idgham bi gunnah. Dan satu lagi catatannya ya, pada idgham nun sukun dan tanwin berjumpa dengan waw, nun sukun dan tanwin berjumpa dengan ya, itu gunnahnya idghamnya idgham naqis ya, tidak sempurna idghamnya. Apa maksudnya idghamnya tidak sempurna? Artinya masih ada tersisa sifat dari huruf pertama, tidak semuanya hilang ya saat dia diidghamkan. Berbeda misalnya dengan ini yang pertama. Liyakunam minas shagirin. Di sini nun sukun atau tanwinnya udah tidak terdengar sama sekali lagi. Sudah masuk ke dalam mim. Ini sebenarnya salah ya. Harusnya tasydidnya ada di atas mim. Di waw dan di ya ini tidak perlu diberikan tasydid. Ya, kalau merujuk ke dalam mushaf mushaf standar Malik Fahad ya, harusnya yang ada tasydidnya itu di sini, di mim ini. Di waw dan di ya ini tidak ada. Mutahharatu wa ridwan ya, mutahharatu wa ridwan. Di sini masih ada tersisa sifat dari nun. Apa sifat yang tersisa? Sifatnya adalah sifat gunnah. Jadi dia tidak kamil. Maka ketika kita baca dengan kamil, misalnya kita sempurna masukkan nun sukun ke dalam waw sehingga nunnya tidak tersisa lagi seperti contoh bacaan yang salah tadi, misalnya mutahharatu wa ridwan. Itu kan tidak ada lagi gunnahnya. Itu kamil namanya. Atau kafiratu yarawnahum. Itu kamil, sempurna masuknya. Nah, tapi bacaan yang benar bukan seperti itu. Bacaan yang benar pada idgham bi gunnah yang berjumpa dengan waw dan berjumpa dengan ya itu adalah idgham bi gunnah yang naqis. Kurang masuknya. Ada masih tersisa sifat dari huruf yang pertama yaitu nun. Apa sifatnya? Sifat gunnah. Maka tinggalkan sifat gunnahnya kemudian tambahkan tempo gunnahnya. Seperti itu. Selanjutnya bila gunnah idgham, pembagian idgham kedua saat nun bertemu dengan huruf hijaiyah adalah idgham yang tanpa disertai dengan dengung. Contohnya adalah di sini tanwin saat berjumpa dengan lam. Musaddiqal lima, musaddiqal lima, qallima, qalli. Jadi langsung ke makhraj lam, tidak ada lagi kita stop musaddiqan lima. Tidak stop di makhraj nun dan tidak ada bunyi dengung. Jadi langsung ke makhraj lam. Musaddiqan lima. Nah, musaddiqan lima. Tidak lagi terdengar bunyi nun. Idghamnya kamil, masuk secara sempurna. Begitu juga. Ini salah ya. Ini salah yang dikuningkan. Ini harusnya yang di bold itu yang nun dengan lam ya.
Al-layyahur. Layyahur ini masuk ke bi gunnah. Yang bila gunnah nun dengan lam. Di sini nun sukun berjumpa dengan lam. Kemudian contoh tanwin dengan ra. Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Tidak aisyatin radiyah. Ya, langsung ke ra seolah-olah tanwin, seolah-olah nun itu sudah tidak ada lagi eksistensinya, melebur ke dalam huruf ra di depannya. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra, ar-ra, ar-ra. Ya, jadi tidak an-ra. Tidak terdengar lagi bunyi nun dan tidak ada gunnah. Jadi dia langsung masuk ke dalam huruf yang ada di depannya, yaitu huruf ra, seolah-olah di situ hanya ada huruf ra yang bertasydid. Nah, itulah penjelasan tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ya. Jadi kita tadi sudah izhar. Kemungkinan pertama saat nun sukun dan tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah adalah izhar. Kemungkinan kedua adalah idgham, dan idgham itu sendiri terbagi kepada dua macam. Ada yang disertai dengan gunnah dan ada yang tidak disertai dengan gunnah. Baik. Pembahasan berikutnya adalah iqlab atau qalb. Ya, tapi sebenarnya kalau merujuk ke dalam penggunaan bahasa Arab yang lebih benar, itu yang lebih fasih ya, lebih sahih itu adalah qalb ya. Istilahnya bukan iqlab tapi qalb yang lebih betul. Walaupun iqlab juga dipakai dalam mustalahat ilmu tajwid, hanya saja pembahasan atau pengucapan atau penggunaan kata yang lebih fasih itu sebenarnya qalb ya. Apa arti iqlab atau arti qalb? Qalb artinya adalah membalik atau mengganti. Qalbun ya kan? Qalbun itu kan hati. Ya, apa definisi hati? Sesuatu yang selalu berbolak-balik dan gonta-ganti ya. Makanya ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya. Wahai engkau zat yang membolak-balikkan qalb, hati, ya, membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Nah, jadi secara bahasa itu artinya qalb itu sesuatu yang berbolak-balik, membolak-balik atau mengganti. Kalau dalam istilah tajwid, iqlab artinya mengganti bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi bunyi mim. Bunyi nun sukun atau tanwin kita mengganti menjadi bunyi mim. Kapan? Saat nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Ya, jadi hanya satu huruf. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf ini, maka dia berganti. Tidak lagi terdengar sebagai bunyi mim, nun, tapi berganti bunyinya seperti bunyi mim. Contoh di sini ada tanwin, ada nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan ba. Contohnya idzim ba'atsa ashqaha, idzim ba'atsa, idzim ba'atsa, bukan izin, bukan di lidah. Tapi di mana? Di syafatain. Syafatain adalah makhraj mim. Ya, jadi seolah-olah di sini mim sukun berjumpa dengan ba. Nah, disertai kalau iqlab ini disertai dengan gunnah mutawwalah. Ya, berbeda dengan izhar. Izhar tidak disertai gunnah mutawwalah, tapi iqlab disertai dengan gunnah mutawwalah. Idzim ba'atsa ashqaha. Jadi harus dipanjangkan, jangan dibaca alatul ya, atau dibaca langsung. Idzim ba'atsa ashqaha, tapi harus ada mutawwalahnya. Idzim ba'atsa ashqaha. Atau contoh tanwin misalnya kiramim bararah, kiramim bararah. Ya, jadi diganti bunyi tanwinnya, bukan min tapi kiramim, kiramim bararah. Seolah-olah di situ adalah bukan nun sukun, bukan tanwin yang berjumpa dengan ba, akan tetapi apa? Dari segi pendengaran kita adalah bunyi mim sukun. Nah, itu yang dimaksud dengan iqlab. Kalau dalam Al-Qur'an itu ya, huruf iqlab itu diberikan tanda mim kecil.
ada mim kecil dalam mushaf, ya itu adalah tanda iqlab. Berarti di situ kita ganti tanwin atau nun sukunnya menjadi bunyi mim. Kita gantikan menjadi bunyi mim. Yang keempat, ikhfa hakiki. Nah, kemungkinan yang keempat dari nun sukun dan tanwin saat bertemu dengan huruf hijaiyah tadi sudah selesai. 6 huruf, yaitu izhar. Kemudian tambah 4 huruf, dan 10 huruf menjadi idgham bi gunnah. Tambah 2 huruf, 12 huruf, idgham bila gunnah. Kemudian huruf ke-13 itu adalah iqlab. Nah, sisa berapa lagi? Sisa 28 kurang 13, maka ada 15 huruf lagi, itu semuanya adalah ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa hakiki? Ya, ikhfa artinya samar. Ya, ikhfa secara bahasa artinya samar. Dalam istilah ilmu tajwid, ikhfa berarti menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, ikhfa hakiki ya, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Ya, tadi sisa dari izhar, sisa dari idgham, sisa dari iqlab ya adalah semuanya masuk ke kategori keempat, yaitu kategori ikhfa. Yaitu apa saja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, gha, fa, qaf, kaf. Ya. Ini adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, bagaimana kondisi mulut saat kita mengucapkan ikhfa? Ya. Contoh di sini ikhfa nun ketika berjumpa dengan ta dan dal. Lidah kita gantung di antara makhraj, ya, tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh. Bukan kita baca anta, bukan misalnya inda. Lidah kita tidak nempel ke mana? Ke pangkal, ke makhrajnya. Kalau dalam hal ini ta dan dal, makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Di sini kita apa? Kita gantung makhraj kita, bersiap-siap saat kita mengucapkan anta. Kemudian ada bunyi gunnah yang juga keluar dari khasyum. Jadi, ya, cara pengucapan yang benar adalah kita menggantungkan lidah kita saat kita ucapkan gunnahnya, baru saat kita baca harokatnya, harokat dari huruf tersebut, huruf ta, misalnya tadi anta, ta, barulah lidah kita menyentuh pada makhraj, yaitu di mana? Di pangkal gigi seri atas. Anta, bukan anta. Anta, langsung kita kenakan di makhraj, itu adalah bacaan yang salah. Jadi kita gantungkan lidah kita, bersiap-siap untuk mengenakan lidah kita pada makhrajnya. Ya, kita persiap, kita gantung dulu lidahnya, ya, ancang-ancang mendekati makhraj. Saat kita baca harokatnya, barulah kita sentuhkan huruf itu pada makhrajnya. Anta, ainda, ainda. Kita gantung dulu lidahnya, jangan langsung disentuh ke ainda, seperti itu. Ya, itu kondisi mulut kita saat kita mengucapkan ikhfa. Kecuali saat mengucapkan ikhfa pada qaf dan pada kaf, itu makhrajnya langsung kena. Kenapa? Karena hubungan nun dengan qaf dan kaf itu kan taba'ud, saling berjauhan. Sulit untuk direnggangkan pangkal lidah kita dengan langit-langit atas saat mengucapkan qaf dan kaf. Jadi saat qaf dan kaf min qabli misalnya, itu langsung pangkal lidah kita terkena dengan makhrajnya, yaitu bagian langit-langit atas yang berdaging. Begitu juga misalnya ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan kaf, itu langsung kena makhrajnya. Man kafara, man, itu langsung pangkal lidah kita dan kena langit-langit atas. Tapi pada huruf-huruf yang lain, yaitu makhraj kita itu menggantung, ya, lidahnya itu menggantung sebelum kita mengucapkan harokat dari huruf tersebut.
Nah, ini contohnya. Wad'ul lisani athna'a ikhfa'in nun 'indal kaf. Ini posisi lidah kita saat kita mengucapkan ikhfa ketika huruf kaf ya. Tadi misalnya kafara, pangkal lidah kita langsung naik ke makhrajnya. Wad'ul lisan athna'a ikhfa'in nun 'indal qaf. Ini posisi lidah kita saat mengucapkan nun nun sukun atau tanwin atau ikhfa saat mengucapkan huruf qaf langsung kena. Makanya kalau misalnya ada dalam sebagian buku tajwid itu dijelaskan ya, ikhfa itu bukan bunyi bukan bunyi ng, kecuali hanya pada dua huruf, pada huruf kaf dan pada huruf qaf saja. Sedangkan pada huruf lain bukan angta, ada yang membaca seperti angta ya. Ada yang membaca seperti itu ya, karena sebagian lahjah atau sebagian dialek orang Indonesia ada yang mengucapkannya seperti itu. Tapi bukan bunyi ngeh ya atau bunyi ng, bunyi kecuali hanya di dua huruf saja, di huruf kaf, fa huruf kaf dan pada huruf qaf ya, itu terdengar bunyi nya. Karena apa? Tabaun, jauh makhraj nun dengan makhraj qaf dan kaf ya, sehingga apa lidahnya langsung kena di makhrajnya. Contoh bacaan ikhfa haqiqi. Ya, yang pertama contoh nun sukun dalam satu kata, misalnya kal aihnil manfush, manfush. Jadi ma ini apa? Ujung gigi kita tidak langsung bersentuhan dengan bibir bawah makhrajnya fa, tapi kita gantung sedikit. Manfush. Kemudian antum abidun, antum abidun. Sama itu nun sukun berjumpa dengan ta. Nun sukun dalam dua kata. An salatihim, an salatihim. Mi syarri, mi syarri. Ya, jadi kita gantungkan tengah-tengah lidah kita dulu ya, sebelum berjumpa, sebelum kita ucapkan shin. Nah, ini tadi ada nun sukun berjumpa dengan shad. Nah, sebenarnya ini masuk ke dalam pembahasan tafkhim dan tarqiq ya. Catatan sedikit, saat kita mengucapkan ikhfa yang berjumpa dengan huruf-huruf tebal, ya, huruf tebal kita sudah sebutkan kemarin apa saja. Di antara itu ada 5 huruf yang tebal. Do, dod apalagi? To, wa, sod. Ya, jadi 5 huruf itu huruf tebal. Nah, saat kita mengucapkan nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf yang tebal, maka bunyi ikhfa-nya, bunyi gunnahnya ikut tebal. Contoh tadi ini, an salatihim. Ikhfa-nya langsung kita tebalkan. Jadi bukan baru tebal saat kita ucapkan shad, enggak. Jadi dari ikhfa-nya sudah tebal. Jadi ikhfa itu dia mengikuti huruf di depannya. Kalau huruf di depannya tipis, maka dia tipis. Ni syarri, ikhfa-nya tipis. Tapi kalau ikhfa itu berjumpa dengan huruf tebal, maka dia menjadi tebal. An salatihim, bukan an salat. Ya, jadi bukan ikhfanya tebal baru kita tebalkan saat shad. Tidak seperti itu ya. Min qabli, min qabli. Jadi dari gunnahnya itu udah kita tebalkan. Baru kita ucapkan hurufnya ya. Jadi ikhfa dia mengikut huruf di depan. Kalau huruf di depannya tipis, maka ikhfanya tipis. Kalau huruf di depannya tebal, huruf ikhfanya juga tebal. Yang ketiga, contoh dari ikhfa yang merupakan tanwin. Tanwin ingat selalu dalam dua kata. Naran dzata lahab. Naran dzata lahab. Mithqala dzarratin syarra. Mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, itu contoh dalam bacaan ikhfa haqiqi.
Nah, ini ya catatan jika bertemu huruf tebal maka ikhfa ikut tebal, jika huruf tipis maka ikhfanya tipis. Kemudian kita masuk ke bab pembahasan mim sukun ya. Pembahasan berbeda dengan tadi nun sukun itu terbagi kepada apa? Kepada 4 bagian. Artinya huruf-huruf hijaiyah saat berjumpa dengan nun sukun itu terbagi ke dalam 4 kelompok, sedangkan dalam mim sukun dia itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Apa saja? Kelompok pertama adalah idgham mimi. Kelompok kedua adalah ikhfa syafawi, kelompok ketiga adalah izhar syafawi. Yang pertama idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Idgham, kita balik lagi definisinya apa? Memasukkan atau menidghamkan bunyi mim sukun kepada huruf mim yang ada di depannya. Hurufnya cuma satu, apa itu mim. Jadi mim sukun saat berjumpa dengan mim, maka idgham. Balik lagi ke pembahasan yang lalu, apa? Dia itu hukumnya mutamathilain shaghir. Huruf yang kembar, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharakat, maka itu berlaku hukum mutamathilain shaghir, di situ idgham ya. Nah, ini ya, dipisahkan sendiri pembahasannya idgham mimi, yaitu memasukkan bunyi mim sukun ke dalam huruf mim di depannya. Contoh, fi qulubihim marad, fi qulubihim marad, ya, itu diidghamkan, idgham bi gunnah mutawwalah ya, di gunnahnya dipanjangkan. Karena apa? Ini mimnya seolah-olah sudah menjadi mim yang bertasydid ya. Mim bertasydid ada gunnah mutawwalahnya. Adha'a lahum masyaw fih. Adha'a lahum masyaw fih. Lahum lahum masyaw. Nah, fi adanihim minas sawa'iq. Adanihim, di sini mim sukun berjumpa dengan mim, maka berlaku idgham mimi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Secara bahasa ikhfa artinya samar dan syafawi artinya bibir. Ya, kenapa ikhfa nun disebut hakiki supaya membedakan ya dengan, karena ini ada ikhfanya juga ya, mim ada ikhfanya juga. Tapi karena mim adalah huruf syafah atau huruf bibir, maka dinisbahkanlah dia sebagai ini ikhfanya mim, yaitu ikhfa syafawi. Dalam istilah tajwid, ikhfa syafawi terjadi saat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam bi annallaha yara. Nah, di sini ada gunnah mutawwalah. Tarnihim bihijarah. Tarnihim bihijarah. Nah, pembagian ketiga dari mim sukun, hukum mim sukun saat berjumpa dengan huruf hijaiyah adalah izhar syafawi. Ma makna izhar? Kita sudah bilang izhar artinya memperjelas bunyi mim sukun saat berjumpa dengan huruf-huruf selain mim dan ba tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Jadi mim sukun hanya ada gunnah mutawwalah saat berjumpa dengan dua huruf. Yang pertama saat berjumpa dengan huruf mim, yang kedua saat berjumpa dengan huruf ba, itu ikhfa ya. Sedangkan sisa huruf hijaiyah yang lain, dia itu akan selalu izhar, akan selalu jelas bunyi mim sukunnya. Contoh, am khuliqu, am khuliqu, jelaskan bunyi mimnya. Ila fihim rihlah. Jadi seperti itu. Dan berhati-hati, kadang-kadang ada yang saat membaca mim sukun berjumpa dengan waw dan berjumpa dengan fa, itu kadang-kadang ragu-ragu apakah diizharkan apa diikhfakan. Nah, itu izhar ya. Amwal, amwal. Itu mim sukun berjumpa dengan waw,
harus izhar, perjelas. Begitu juga saat berjumpa dengan fa, jangan diikhfakan ya. Jadi jangan disamarkan bunyi mimnya, perjelas, izharkan. Saat berjumpa waw juga seperti itu, jangan diikhfakan atau diidghamkan, tapi izharkan bunyi mim sukun dan mim sukunnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Bagi ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan ahlan wa sahlan, tolong sebutkan namanya supaya kita lebih ini ya, lebih akrab. Fadhal. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada sepertinya, sudah paham semua insya Allah ya. Dan Ustazah. Iya. Fadhali Ustazah Naura. Ini Ustazah, ini mau memperjelas sekaligus mengulang pelajaran Ustazah ya. Iya. Kan ini tuh kan perjumpaan dua huruf kan gitu Ustazah. Yang kayak Ustazah. Jadi berarti hukumnya itu kan sebenarnya kan ada dua kan gitu. Kalau jumpa dua huruf gitu. Ada yang berarti memang betul-betul jelas, satu lagi yang adgham berarti dia masuk ke huruf selanjutnya gitu Ustazah kan? Iya. Nah, kemudian yang ikhfah ini berarti dia di antara keduanya gitu Ustazah. Iya, di antara keduanya. Di antara keduanya. Berarti gini Ustazah, kan yang bunyi nun mati berjumpa dengan huruf khalqi itu jelas karena dia memang kan jauh ya. Apa namanya? Makhraj khalqi sama makhraj nun itu jauh, ya kan Ustazah kan? Kemudian yang untuk yang apa namanya? Ikhfa Ustazah. Berarti kan huruf ikhfa itu Ustazah. Nun itu kan ke huruf yang apa namanya? Makhrajnya itu kan dekat sama kan di lidah juga nun itu Ustazah kan posisinya kan? Dan berarti huruf ikhfa itu memang makhrajnya di lidah semua gitu Ustazah? Iya, sebagai di lidah semua dan di bibir. Fa. Oh ya. Berarti karena dekat itulah makanya dia menjadi samar-samar seperti itu. Iya, salah satu alasannya itu. Walaupun tidak semua juga ya, ada yang huruf yang tabaud atau berjauhan dari nun sukun, dari nun makhraj nun ya. Kalau kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu ada tabaud. Yang tabaud itu secara umum dia izhar, kecuali dua huruf qaf dan kaf ya. Qaf dan kaf itu agak berjauhan ya, pangkal lidah sama ujung lidah itu agak jauh. Tapi yang selain huruf-huruf itu semuanya taqarrub dengan nun, baik itu dekat makhrajnya atau dekat sifatnya ya, kita sudah jelaskan ya. Taqarrub itu kemarin ada yang dekat makhrajnya dan sifatnya, ada yang dekat sifatnya saja, ada yang dekat makhrajnya saja. Intinya salah satu penyebab ikhfa itu adalah bahwa huruf itu taqarrub ya, taqarrub, tidak jauh dan juga tidak mirip atau tidak satu makhraj. Seperti itu. Tahu Ustazah. Paham Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, insya Allah sudah jelas karena ini pembahasan yang sangat masyhur sekali. Insya Allah semuanya sudah menghafal, sudah ingat dan sudah sangat paham. Baik, kalau begitu insya Allah kita padai pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa juga disebarkan dan diajarkan kepada sebanyak-banyaknya orang ya sebisa mungkin supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan belajar kita dan juga membuat kita itu semakin lengket dengan ilmu yang sudah kita pelajari karena salah satu metode terbaik untuk mengingat sesuatu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.